Dari sudut pandang orang awam, kalau mau beli HP Android 3 jutaan, pilihannya mesti ke Samsung lagi. Di tangan kiri saya ada Samsung A17, raja HP kelas 3 jutaan. Siapa sih yang nggak tahu Samsung? Yang rilis bulan September 2026 kemarin nih, A17. Dan di tangan kanan saya ada kuda hitam yang awalnya diragukan, tapi di pertengahan tahun 2026 ini malah bikin kaget nih. Banyak orang yang sering salah tebak hasil kameranya dengan hasil jepretan dari iPhone 13. Pertanyaannya sederhana, mending kita ambil A17 yang jadi raja smartphone 3 jutaan ini, atau kita cobain Tecno Camon 50 ini? Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan adu kedua HP ini nih. Mulai dari spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya. Tonton videonya sampai akhir ya, biar kalian ngerti sejauh apa perbedaan hasil fotonya dan beberapa aspek yang harus kalian kompromi saat beli salah satu dari kedua HP ini. Yuk kita mulai dari spesifikasinya dulu ya. Kita masuk ke spesifikasi Samsung A17 ini. Dibekali dengan layar 6,7 inch Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Berlapis Corning Gorilla Glass Victus. Baterainya 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt. Sektor kamera bawa resolusi utama 50MP, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Di depan ada kamera 13MP OIS dengan kemampuan rekam video up to 1080p 30fps. Otaknya pakai chipset MediaTek Helio G99 6nm. Sistem operasinya awalnya itu Android 15 dengan antarmuka One UI 7. Sekarang sih update-nya masih dapat ke 8.5. Untuk harga, Samsung A17 varian 8128 dijual di angka 3,3 sekian. Dan varian 8256GB ini ada di 3,8 jutaan. Sedangkan Tecno Camon 50 punya 3 pilihan varian. 8128 di 3,5, 8256 di 4,1, dan varian rata kanan 12256 ada di 5 juta kurang 1000. Harga termurah kalian bisa klik link yang di pojok kiri bawah ya. Cek di deskripsi juga ada. Lanjut ke spesifikasi Tecno Camon 50. Layarnya sedikit lebih besar di 6,78 inch AMOLED dengan refresh rate super mulus 1400 dengan kaca Corning Gorilla Glass 7i. Kapasitas baterainya tembus 6500 mAh dan fast charging 45 watt plus dukungan fitur bypass charging, reverse charging. Kameranya ngeri nih teman-teman. Bawa lensa utama 50MP, sensor Sony Lithia 700Y, ultra night camera, lensa 8MP ultra wide, dan kamera depan 32MP OIS. Perekaman videonya bisa sampai 2K 30fps. Dapur pacunya ditenagai MediaTek Helio G200 Ultimate 6nm dengan Android bawaannya Android 16. iOS-nya iOS 16 juga. Kedua HP ini sama-sama pakai frame plastik, tapi ketahanannya beda kasta. Samsung A17 cuman bawa IP54, sedangkan Tecno Camon 50 bawa sertifikasi yang badak banget. IP68, 69, 69K, ditambah military grade. Untuk audio, kedua HP ini juga beda nih. Kalau yang A17 kan masih mono, sementara Tecno dia sudah speaker stereo Dolby Atmos. Untuk tahu lengkapnya gimana dan perbandingannya kayak gimana, coba pakai TWS terbaik kalian dan dengerin sendiri. Untuk konektivitas, keduanya udah dibekali NFC. Bluetooth A17 versi 5.3 sedangkan Tecno versi 5.4. Keduanya sama-sama pakai storage pembacaan UFS 2.2. Buat biometrik, A17 pakai fingerprint di samping body, side mounted. Lengkap dengan sensor akselero, gyro, kompas, dan ditambah virtual proximity sensing. Kalau Tecno Camon 50 udah pakai fingerprint under display yang optical tentunya. Akselero, gyro, dan kompas tentu juga ada.
aja kita selesaiin dulu. Tapi kayaknya anak-anak lagi pada meeting deh. Selesainya meeting di mana? Gak tahu tadi kafe apa sebutannya. Tadi kita udah bahas tentang spesifikasi. Kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Kita mulainya dari Raja Pasar juga. Samsung A17. Kelebihan terkuatnya jelas ada di jaminan update terpanjang di kelasnya. Bayangin, HP 3 jutaan dijanjiin dapat 6 kali Android update. Ini investasi jangka panjang yang aman banget. Kedua, ekosistem dan brand Samsung ini udah dikenal oleh semua orang. Jadi buat urusan gengsi atau after sales, kalian nggak perlu pusing lagi. Kelebihan terakhir, HP ini masih menyediakan card slot micro SD. Fitur langka yang ngebantu banget buat simpen banyak file tanpa harus beli varian storage termahal. Geser ke Tecno Camon 50. Kelebihan pertamanya bikin HP lain minder. Ketahanan fisiknya, sertifikasi militer dan IP69K bikin HP ini siap diajak kerja kasar, hujan-hujanan sampai dicuci sekalipun. Kelebihan kedua, baterainya lebih besar. 6500 mAh dengan pengecasan 45 wattnya jauh lebih mantap ketimbang Samsung. Kalau kalian ngegame seharian tanpa panik nyariin colokan, ini jawabannya. Dan yang ketiga, tentu aja hasil kamera yang nggak diraguin lagi. Kombinasi sensor Sony Lithia bikin hasil fotonya tajam, bersih, dan pantas disandingin ngelawan flagship lawas sekalipun. Oke guys, dan ini adalah perekaman video dari Tecno Camon 50 dan juga Samsung A17. Dengan resolusinya kita samain 1080 30 fps. Gimana menurut kalian untuk kedua HP ini hasilnya? Coba komen di bawah. Kali ini kita lihat untuk kamera depan dari Tecno Camon 50 dan Samsung A17. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Resolusinya juga kita samain 1080 30 fps. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Geser ke foto siang hari, sama-sama 50 megapiksel. Menurut kalian hasilnya juga sama nggak? Coba perhatiin baik-baik untuk detailnya ya. Menurut saya sih hasilnya cukup bisa dibedain antara Tecno dengan Samsung. Tapi coba komen, mana yang lebih mempertahankan warna naturalnya? Lanjut ke kondisi malam hari. Lihat cara kedua HP ini mempertahankan detailnya. Kalau menurut kalian lebih bisa diajak foto malam hari yang mana nih di antara kedua HP ini? Terakhir, buat kalian yang suka selfie, coba perhatiin detail skin tone wajah di foto ini. Menurut Brogi semua, lebih bagus yang mana untuk hasil selfie-nya? Kira-kira lebih cocok Tecno Camon 50 atau Samsung A17 buat foto selfie? Oke guys, dan ini adalah perekaman untuk kedua HP ini. Untuk kamera belakang khususnya di kondisi malam hari ya teman-teman. Resolusinya juga di 1080 30 fps untuk kedua HP ini. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Komen di bawah. Oke, dan ini adalah perekaman video untuk kamera depan dari kedua HP ini dengan resolusinya sama di 1080 30 fps. Menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Sebelum kalian menentukan pilihan antara kedua HP ini saya pengen kasih beberapa kekurangan dari kedua HP ini biar kalian ngerti apa aja sih yang harus kalian kompromi dengan pilihan kalian. Kita mulai dari Samsung A17. Jujur aja, chipset Helio G99-nya ini udah kerasa ketinggalan buat standar tahun ini. Kalau cuman buat scrolling sih oke, tapi buat geber game berat, jangan harap mulus. Kedua, untuk urusan entertainment, HP ini agak pincang karena speakernya masih mono, kayak HP jadul. Ketiga, letak fingerprintnya yang masih menyatu di tombol power, kerasa kurang mewah gitu, kalau dibandingin dengan pesaingnya yang udah di bawah layar. Beralih ke Tecno Camon 50, kekurangannya juga lumayan krusial nih. Pertama, nggak ada slot micro SD. Artinya kalian harus rela ngeluarin uang lebih mahal buat ambil varian storage yang lega sejak awal beli. Kedua, jaminan update-nya cuman mentok 3 kali Android update. Ketiga, secara brand image, merek Tecno ini harus rajin kalian kenalin ke teman-teman tongkrongan yang mungkin ngiranya kalian pakai HP aneh-aneh. Jadi,
Pilih yang mana? Jawabannya simple. Kalau kalian ini orangnya yang gak aneh-aneh, pinginnya pakai HP jangka panjang, terus pingin pakai memori eksternal, ya A17 jawabannya. Tapi kalau kalian pingin baterai badak, body badak, hasil kamera yang bikin user iPhone salah tebak, ya Tecno Camon 50 jawabannya. Sesuai sama yang saya bilang di awal, Tecno membuktikan kalau HP 3 jutaan sekarang udah bisa bawa sensor kamera kelas Sony Lithia yang hasilnya di luar nalar. Gimana menurut kalian? Mending pilih jalur aman bareng Raja Pasar? Atau berani beda bareng si kuda hitam? Coba tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.